Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur karena setiap kali Engkau mengingat kami. Setiap pagi Engkau buat rahmat yang selalu baru. Engkau selalu menyatakan perkara-perkara indah yang Kau siapkan buat kami. Lewat firman-Mu Tuhan, Engkau mau menyingkapkan kebenarannya. Supaya kami menghidupinya dan kami tahu apa yang harus kami pilih di dalam setiap kesempatan. Dan bagaimana kami boleh menjalani kehidupan kami sesuai dengan apa yang Kau rencanakan. Mari Tuhan, pagi ini Engkau juga memberikan kepada kami harta yang terpendam. Yaitu firman kebenaran yang boleh tersingkap buat hidup kami. Supaya kami semakin mengenal Engkau dan semakin mengerti akan kehendak-Mu. Mari Tuhan, Engkau sendiri yang berbicara kepada kami. Dengan hikmat, wahyu dan pengertian yang Kau berikan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur kami boleh datang di hadapan-Mu pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom saudara-saudara, selamat pagi juga yang mengikuti live streaming pada pagi ini. Saya ingin kita merenungkan tentang sistem kerajaan surga. Saudara-saudara, ketika saya menikah sekian puluh tahun yang lalu ya, saya masuk di dalam keluarga yang baru. Keluarga Setiabudi. Datang dari keluarga Sutanto yang ternyata punya sistem rumah tangga yang berbeda. Saya dari keluarga yang ya mungkin saudara-saudara bisa membayangkan kan kira-kira keluarga saya seperti apa. Keluarga yang rame, saudara. Kompak, rame. Kalau ada sesuatu itu kita bereaksi itu ya kelihatanlah saya. Mungkin saya sekarang sudah sedikit tercampur dengan keluarga Setiabudi. Saya menikah dengan suami saya, semua yang pernah kenal dengan suami saya. Suami saya orang yang tenang. Orang yang kalau saya bilang tuh syaraf marah itu sudah gak ada. Gak pernah marah, kalem aja, senang. Semua yang kenal pasti mengiyakan. Dan ketika saya masuk di keluarga ini di Cirebon, saya melihat memang begitulah keluarganya. Semua yang tahu Ibu Tin, kakaknya suami saya, tenang juga kan. Hidupnya tenang, teratur, sopan banget gitu loh ya. Kalau keluarga saya lebih hura-hura gitu kira-kira. Dan saya harus belajar. Saya nggak bisa tiba-tiba mereka tenang, papinya ngasih salam, terus tanya yang serius itu saya jawabnya pakai hura-hura gitu, nggak bisa. Saya harus mulai belajar untuk mengikuti sampai pada akhirnya saya sudah menjadi bagian dari keluarga itu. Walaupun nggak 100% bisa. Tapi saya tahu kalau lagi di keluarganya dia itu semuanya serba tenang. Nggak teriak-teriak, kalau di keluarga saya ketawa itu lepas gitu. Tapi nanti kalau saya balik ke Jakarta di keluarga saya, wah kelihatan aslinya lagi ya. Itu sistem. Di rumah saya bagaimana saya dididik. Di mertua saya, walaupun saya tidak serumah ya, kami berpisah. Tapi saya tahu ketika saya ada di keluarga itu, saya hidup sedikit harus tenang dan mengerti. Sehingga apa yang terjadi? Saya percaya keluarga mertua saya bisa menerima saya karena saya enggak berulah-ulah, saya mengikuti ritmenya mereka. Dan baik-baik saja sampai sekarang. Nah, hidup kita sebagai orang Kristen juga harus tahu bahwa kita hidup dan masuk ketika ditebus, masuk dalam keluarga Allah yang juga punya sistem. Bagaimana kita bisa berhasil menjalaninya? Sebenarnya di firman Tuhan itu banyak perumpamaan hal kerajaan surga. Jadi Tuhan ingin membukakan kalau kamu masuk di situ kamu bisa menikmati itu. Saya ketika masuk di keluarga mertua saya, keluarga suami saya mengikuti dan tidak ada hal yang jelek bahwa itu baik.
Walaupun kemana-mana itu kalau dulu pertama-pertama saya masuk ya masih main di sini. Semua itu mobil bau obat, rumah bau obat, semua bau obat. Karena memang bekerja di situ. Tapi saya bisa mengikuti. Dan bahkan waktu baru menikah. Saya itu diberi buku sama mertua saya. Bukunya itu tentang obat-obatan. Mereka keluarga apoteker semua ya. Kecuali suami saya yang teknik. Kakaknya, Ibu Tin semua tuh. Jadi mereka itu saya dikasih obat buku. Saya bingung pertama kali. Suruh baca apa? Kalau memang saya seneng mah saya dari dulu juga udah masuk ke farmasi. Saya pikir gitu ya. Tapi ternyata maksud mertua saya adalah kamu ketika sudah punya anak kamu tahu tentang obat-obatan. Paling tidak kamu gak buta. Walaupun sebenarnya saya tanya aja bisa gampang. Tapi saya disuruh belajar. Mau gak? Mau. Saya dikasih buku lagi sama mertua saya. Mertua saya itu orang yang suka belajar. Dikasih lagi buku tentang, karena olahraga saya di Jakarta bukan tenis. Saya suka berenang. Saya bulu tangkis ya bisa-bisaan aja lah. Tapi saya suka itu berenang. Keluarganya suami saya itu semua pemain tenis. Jadi suami saya dulu juga suka bertanding tenis keluar kota sebagainya. Jadi saya tuh dikasih buku belajar tenis. Jadi menurut saya teoritis banget lah keluarga Setiabudi ini. Saya suruh belajar tenis. Jadi saya ikut bermain tenis. Karena suami saya juga main tenis jadi saya ikut belajar tenis. Tapi ogah lah untuk baca bagaimana triknya. Saya kan gak mau jadi juara. Tapi saya ikuti. Dan kalau dia cerita tentang olahraga, tentang apa saya ikuti. Itu sistemnya keluarga dia. Sebenarnya ketika saya menjalani sistemnya dia, saya bisa menikmati dan belajar bagaimana keberhasilan, bagaimana kegagalan, bagaimana hal yang tidak baik dan yang baik yang bisa kita nikmati di keluarga itu. Dan itu yang membuat saya bisa berhasil dalam rumah tangga bersama dengan keluarga. Demikian juga dengan Tuhan. Kalau kita sudah dipanggil dan bersedia masuk di kerajaan surga, keluarga Allah, pasti kita harus belajar tata caranya. Dan saya ingin kita belajar sistem kerajaan surga. Ini hanya sebagian ya, bukan semua karena banyak sekali perumpamaan di Alkitab yang menggambarkan tentang kerajaan surga. Saya ingin kita merenungkan dari Matius 25. Tapi saya nggak akan baca semua karena terlalu panjang. Tapi saya akan ambil dan saya percaya semua di sini sudah pernah membaca tentang perumpamaan talenta. Sebab dikatakan ayat 14 dan 15. Sebab hal kerajaan surga. Jadi ini Tuhan lagi cerita nih. Sistem kerajaan surga yang kamu mau tahu ini seperti ini. Sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Dikatakan yang seorang diberikannya 5 talenta, seorang lagi 2 dan yang seorang lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Yang pertama, hal kerajaan surga, sistem kerajaan surga adalah gambaran dari seorang Tuhan yang membagikan kepada hamba-hambanya 5, 2, dan 1. Menggambarkan bahwa tidak ada hamba yang gak dikasih. Yang gak dikasih apa-apa. Tapi semua ada yang 5, ada 2, ada 1. Kenapa bisa beda-beda? Dikatakan menurut kesanggupannya. Jadi sebenarnya Tuhan itu nggak pernah ngasih, si Tuhan ini dalam sistem kerajaan nggak pernah memberi sesuatu yang kita nggak bisa lakukan. Pasti kita bisa lakukan. Nah tujuannya apa Tuhan memberikan talenta kepada kita? Yang saya dapatkan sistem kerajaan Allah itu memberikan kesempatan kepada semua anggotanya untuk berkarya. Jadi Tuhan itu selalu berharap entah yang dapat 1, 2 atau 5 itu berkarya buat kerajaan Allah. Jadi Tuhan gak mau hamba yang tidur-tidur, yang saya gak bisa apa-apa kok. Gak ada karena semua diberi. Walaupun cuma 1 tapi diberi.
Kita lihat Filipi 1 ayat 22. Apa yang dikatakan Paulus? Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi kita bisa tahu Paulus sendiri mengatakan ketika aku hidup di dunia ini tapi dalam keluarga kerajaan Allah, maka kalau aku hidup artinya aku harus bekerja dan menghasilkan karya tertentu. Seringkali kita jadi orang Kristen sudah ditebus terus kita pikir enak-enak aja. Udahlah nanti kalau enggak saya jadi asistennya saja. Kalau enggak saya jadi yang bantu-bantu saja. Padahal Tuhan sudah memberi dan menaruh kepada kita entah itu 1, entah 2, entah 5 untuk berkarya. Dan Tuhan jamin kamu sanggup. Karena Tuhan itu sudah mengukur setiap kesanggupan kita. Saya punya pembantu ini sudah pensiun sekarang. Dia bekerja di saya hampir 30 tahun. Dia datang seorang pembantu yang buta huruf. Istrinya Pak Peyot yang di sini, tapi dia sekarang sudah pensiun pulang kampung. Dia itu buta huruf, gak bisa baca. Tapi ketika mulai bekerja dia belum menikah, waktu bekerja di saya masih sangat muda. Dan dia ternyata tidak pernah sekolah dari kampung, saya tahu buta huruf. Tapi dia bisa masak, waktu itu masaknya lodeh, sayur asem gitu. Dan saya merasa kok enak sekali. Nah saya ini bagian orang yang semua sudah tahu, saya bukan ratu dapur, saya gak suka masak. Tapi saya suka beli resep. Saya beli resep, kasih tunjuk ke dia gak bisa baca. Tapi saya punya pembantu beberapa, jadi pembantu yang lain membacakan. Dan dia akhirnya dari yang tidak bisa baca, dia itu bisa buat menu apapun dari sayur asem tadinya. Bisa sampai spaghetti, bisa sampai laksana, bisa sampai nastar, bisa sampai kue apa saja bisa. Orangnya selalu mengembangkan. Kalau hari Minggu saya off-kan dia. Jadi artinya dia tidak masak, tidak bikin apa-apa. Dia datang ke saya dan dia selalu bilang gini, Bu hari ini bikin apa sih? Bingung dianya. Jadi saya suka keluarin, nih kamu bikin spaghetti, nyoba. Dia baca-baca, ini ada daun basil. Daun basil apa? Saya sendiri juga gak tahu. Saya bilang kamu pergi aja ke toko tanya basil itu apa. Rosemary itu apa? Saya tidak tahu. Pokoknya kamu cari. Akhirnya dia lebih pinter dari saya. Jadi saya sedang mengatakan dia mungkin talentanya cuma 1. Tapi ketika dia mau berkarya, akhirnya semua yang di sini mungkin yang tahun-tahun yang sampai tahun berapa ya dia bekerja di saya itu mungkin kenal dia. Karena rapat dan setiap minggu habis kebaktian dia yang masak. Masak buat 10 orang sama masak buat 300 orang rasanya sama. Dan kalau kita rapat 250 orang dia yang masak. Dan heran mami saya itu pintar masak. Waktu mami saya datang ke sini dia bilang gini, hebat sekali ya ini Suki, namanya Suki. Jadi katanya singkatan dari super koki, tapi asli dari sananya Suki. Hebat sekali, dia punya flowchart, cara untuk sistem untuk membuat masakan tuh hebat sekali. Sampai dia kalau masak cepat. Nah kenapa bisa begitu? Karena yang mungkin datang ke rumah saya cuma punya 1 talenta, dia mau berkarya. Sehingga ajaib sekali dan sekarang hari ini saya suka telepon-teleponan sama dia. Kalau Pak Peyot kapan nih nengok istri, kapan gitu. Saya suka titip, suka apa. Dan hebatnya saya kan punya pembantu yang sekarang enggak sepinter dia. Tapi saya sering pengen masakan seperti ini. Saya telepon dia, Ki masaknya gimana? Masih ingat. Oh begini. Padahal di kampung dia udah gak pernah masak seperti itu. Itu orang yang mau berkarya. Tapi saya mau katakan di kerajaan surga Tuhan menginginkan setiap kita itu harus berkarya. Gak ada yang nganggur, gak ada diem, gak ada yang ikut-ikutan. Karena masing-masing diberikan 1, 2, 5. Jadi tidak ada di kita yang ngomong saya gak bisa apa-apa. Kita semua bisa. Yang kedua dari sistem kerajaan Allah. Kita baca ayatnya 24 sampai 25. Kini datanglah juga hamba yang 1 talenta itu dan berkata, Tuan,
Aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuhan. Kalau kita lihat hamba yang punya satu talenta ini, dia menanam talenta itu. Ketika Tuhannya datang, dia kembalikan enggak lebih dan enggak kurang satu talenta juga. Tetapi kenapa Tuhan itu enggak berkenan? Karena dia ternyata tidak mengerti apa yang dimaksud dengan Tuhan. Dia kurang mengenal Tuhan. Bahkan dia bilang gini, Tuhan kamu tuh memungut dari apa yang kamu enggak pernah tanam. Kamu menuai daripada apa yang tidak pernah kamu tabur. Apakah Tuhan enggak pernah menabur dalam hidup kita? Kalau kita bisa masuk ke kerajaan Allah itu hasil daripada karya Tuhan. Tuhan sudah mengerjakan begitu banyak untuk kita. Tapi begitu banyak orang yang sering kali berpikir, mana Tuhan itu? Kok saya doa tidak dijawab? Saya baru dengar seorang hamba Tuhan kemarin hari Minggu. Saya dapat video. Doa kita itu pasti dijawab. Gak ada doa yang gak dijawab. Cuma kita merasa doa itu tidak dijawab ketika jawabannya tidak seperti yang kita harapkan. Kita kalau berdoa kadang-kadang sudah dimotivasi Tuhan harus kerjakan seperti apa yang saya doakan. Padahal belum tentu. Nah, jadi kita berpikir Tuhan itu seperti ya dikatakan. Tuhan engkau menuai dari tempat yang kau tidak pernah tabur. Engkau memungut dari tempat engkau yang tidak pernah engkau tanamkan. Ini gambaran daripada orang yang ada di kerajaan Allah tapi tidak kenal siapa Allah. Kita seringkali seorang anak kecil kalau dia minta sesuatu dan gak dikasih, papa jahat, mama jahat. Kenapa? Dia gak kenal. Kadang-kadang kita tidak memberi sebagai orang tua karena kita tahu itu bukan yang terbaik. Nah, kalau kita masuk di dalam kerajaan Allah, kita tahu bahwa bagaimana hati Bapa. Karena itu kita harus memiliki pengenalan dan pemahaman akan Tuhan. Bisa memahami, kalau kenal saja, saya itu kenal sama Ibu Guatlan. Tapi kenal saja. Tapi ketika saya bergaul, saya jadi paham seperti apa dia. Saya kenal dengan Ibu Ayun, tapi cuma kenal. Tapi saya belum bisa memahami. Ketika bergaul, saya baru memahami dia. Nah, seperti dengan Tuhan begitu. Kita kenal lewat firman-Nya, tapi apakah kita memahami esensi daripada firman itu? Yeremia 9 ayat 24 mengatakan demikian. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut. Bahwa ia memahami dan mengenal aku. Pemahaman itu penting sekali. Kenapa? Karena kadang-kadang kita nggak ngerti. Seperti Tuhan Yesus waktu ada perempuan Fenisia itu datang. Dia mengatakan nggak baik memberikan roti kepada anjing, harus kepada anak-anak. Ih, sadis banget ya Tuhan, kejem banget ya Tuhan. Tapi esensinya bukan itu. Pemahamannya adalah Tuhan sebenarnya mengerti apa yang sedang dikejar oleh perempuan ini. Dan dia ingin mengerjakan lebih besar daripada apa yang diharapkan perempuan ini. Dan dia menyembuhkan. Ketika ada, kita baca Yohanes 8 ayat 4 sampai 7. Ketika ada seorang perempuan berzina ditangkap. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah lalu berkata kepada Yesus, Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama
melemparkan batu kepada perempuan itu. Jadi ketika SOP-nya itu perempuan yang kedapatan berzina harus dilempari batu. Itu yang harus terjadi, aturan Tauratnya. Tetapi ketika Yesus datang, dia ingin menyampaikan sesuatu yang lebih dari itu. Dan itu tidak ditangkap oleh orang-orang Farisi. Bahkan orang Farisi ingin menjatuhkan Yesus. Dia bilang, ini kan Taurat bilang harus dirajam. Harus dilempari batu. Tapi Tuhan bilang, boleh lempari batu. Siapa yang mau melempar adalah orang yang tidak berdosa. Sehingga tidak ada yang berani. Dan sebenarnya esensi daripada apa yang terjadi ini kita lihat di ayat 11. Ayat 11 dari Yohanes 8. Belum juga ya. Inti daripada ayatnya itu mengatakan demikian. Oh ini. Jawabnya, tidak ada Tuhan. Waktu ditanya perempuan itu, gak ada yang lemparin batu sama kamu. Gak ada. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau, pergilah. Dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Sebenarnya esensi dari yang Tuhan ingin sampaikan kepada orang Farisi tentang peristiwa perempuan yang berzina ini. Untuk memulihkan perempuan ini. Dia memberikan pengampunan dan mengatakan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Tapi bagi orang Farisi adalah Taurat mengatakan harus dihukum. Tapi Yesus, sistem kerajaan Allah yang kita nikmati sekarang adalah selalu ada jalan, ada pengampunan, ada pemulihan. Itu ketika kita memahami siapa Yesus dan Allah yang kita kenal. Hendaklah kita belajar untuk mengenal dan memahami Dia. Ada begitu banyak hidup di dalam hidup kita. Ada begitu banyak kita itu memasang Taurat sama orang lain. Harus begini, harus begitu. Ya sebenarnya bukan saudara aja, saya juga begitu. Suami saya dulu sering begini, Tauratnya ya Tauratnya katanya. Karena saya tuh sering punya aturan banyak di rumah tangga. Kalau mau cuci baju, ini loh keranjang buat yang berwarna, ini keranjang buat yang putih. Supaya nanti dicuci nggak nyampur. Suami saya sering bingung, ini warna apa putih? Karena saya suka tegur dia. Kalau ini termasuk warna, itu seringkali menjadi Taurat buat hidup kita. Tapi Tuhan itu lebih dari itu. Dia mengatakan, pergi jangan berbuat dosa mulai dari sekarang. Sebenarnya apa yang Tuhan mau sampaikan? Tuhan memberi pengampunan. Tuhan membenci dosa, iya. Tetapi Dia tidak membenci manusianya. Dan itu perlu untuk kita pahami. Seperti apa Tuhan itu? Tuhan itu Allah yang murah hati. Apakah Tuhan itu Allah yang adil? Atau Tuhan itu Allah pembuat mujizat? Ada pemujizat sejati dan sebagainya. Mari kita belajar. Yang kedua, ketika kita ada di keluarga Allah, kita harus belajar terus memahami Allah. Yang tidak mungkin kita akan bisa berhenti pemahaman kita sampai kita ketemu dengan Dia. Selanjutnya ayat 26 dan 27. Dari Matius tadi. Maka jawab tuannya itu, ini respon dari tuannya terhadap hamba yang diberi 1 talenta. Hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur. Dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang. Supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Tuhan kok enggak nolak ya ketika dibilang engkau Allah yang kejam. Engkau Allah yang tidak adil. Kok Tuhan enggak nolak ya predikat yang diberikan oleh hamba ini? Apakah benar Tuhan itu kejam? Apakah benar Tuhan itu tidak adil?
Mari kita baca. Matius 7 ayat 1 dan 2. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Hati-hati, saudara. Seringkali kita bilang Tuhan gak adil. Kenapa Tuhan mengasihi, dia lebih dari saya? Hati-hati. Ukuran yang kita pakai untuk mengukur, termasuk mengukur Tuhan, akan diukurkan kepada kita. Hamba yang 1 talenta ini, dia datang. Engkau Tuhan yang kejam, engkau Tuhan yang tidak ngerti hatiku. Engkau Tuhan gak nolak, diam aja Tuhan. Cuma dia bilang engkau hamba yang malas dan jahat. Apa yang kita nilai terhadap Tuhan, itu akan diukurkan kepada kita. Sehingga kalau kita menganggap Tuhan gak adil, jangan-jangan ketidakadilan itu akan menjadi milik kita. Walaupun itu bukan dikerjakan oleh Tuhan. Ketika kita memang memahami dan mengenal Dia. Jadi dalam kerajaan Allah, hati-hati. Pasang sebuah ukuran di mana kita bisa melihat Tuhan itu dahsyat dan ajaib. Karena ketika kita mengukur Tuhan dengan apapun, itu akan diukurkan kepada kita. Mari kita melihat bahwa Allah itu ajaib. Jangan cuma di tempat praise and worship, tapi dalam hidup kita. Kita melihat Allah itu ajaib, Allah itu luar biasa, Allah itu besar, Allah itu penuh dengan kasih. Walaupun terkadang kita belum memahami, apa ya kok saya mengalami seperti ini. Tapi ingat, Allah itu kasih, namun Dia juga guru yang mendidik kita dan membentuk kita. Yang terakhir, ayat 30. Ayat 30 dikatakan begini. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Tuhan sedang mengatakan di dalam keluarga Allah, di dalam kerajaan Allah, gak ada orang yang tidak berguna. Kalau yang tidak berguna dibuang. Jadi sejauh apa kita bisa berguna di kerajaan Allah? Gak ada, Tuhan gak mau orang-orang yang nganggur, yang gak mau apa-apa. Semua harus berguna dan berkarya. Saya teringat almarhum Pak Uhok ya. Dia karyawan di Gracia ini. Mungkin tidak banyak yang tahu kecuali kami pengurus-pengurus. Dia itu low profile lah. Tapi dia bekerja di sini cukup lama. Sampai tahun lalu kelihatannya dia dibawa pulang. Dia itu punya satu kebiasaan yang menarik sebenarnya. Kita kalau di sini PW gitu kan copot sepatu gitu ya. Terus kita dari dulu lah kalau kita ada di upper room, tapi upper room yang model dulu ya, selalu copot sepatu. Begitu kita keluar, itu sepatu sepasang-sepasang sudah ditata sama dia. Sehingga ketika kita keluar, kita gampang cari. Saya pernah bertanya, Kau Hop, saya begitu. Ini sepatu ya diberesin begini. Iya, supaya yang keluar nanti nggak repot cari sendalnya di mana. Memang waktu kita melepas, nggak mungkin kita melepas ke sana satu ke sini satu, nggak mungkin. Tapi kita pasti melepas dekat. Tapi kan ada orang yang datang berikutnya, sering nendang sendalnya karena. Jadi waktu keluar dari ruangan nyari-nyari pasangan sendal saya mana. Tapi kalau ada Pak Uhok, itu sudah diatur rapi sepasang-sepasang. Ada gunanya nggak? Ada, menolong kita. Sering dinilai nggak sama kita? Enggak. Tapi saya percaya Tuhan menilai dia. Ada begitu banyak pekerjaan yang ketika sekarang ini kita sudah kehilangan Pak Uhok, ya agak kehilangan juga. Beberapa minggu yang lalu, direktur sekolah itu bilang sama saya, Miss, itu guru-guru SMA pengen ngambil alat-alat musik yang di bawah. Alat musik di bawah suka dipakai devotion ya, jarang-jarang lah dipakai sekolah. Boleh nggak diambil untuk ditaruh di sekolahan? Mau membuat satu ruangan musik untuk melatih mereka pengembangan bakat dengan alat-alat musik itu. Saya bilang nanti, saya tanya dulu sama Mami Nani. Saya tanya, diperbolehkan. Singkat cerita diangkut. Udah diangkut, ketika mereka mengangkut, mau ditaruh di lantai 3, saya lewat.
Saya lewat, saya lihat ada satu speaker PV. Saya mengenali speaker itu sebagai monitor dari keyboard Core i3. Karena dulu saya main pakai itu. Saya bilang, ini speakernya iya ya, speaker PV ini ya. Kemana keyboardnya? Saya jadi teringat, keyboardnya kemana, gandengannya ini. Saya gitu, gak ada yang tahu. Saya tanya ke kepala kantor Pak Yohanes. Pak Yohanes tahu gak keyboardnya? Gak tahu. Tapi tiba-tiba saya diingatkan, ini pasti Pak Uhok yang menyelamatkan itu keyboard. Saya bilang, ini ruangan, ada satu ruangan dia yang dia masukin semua inventaris, properti, alat-alat musik yang sudah gak dipakai sama Pak Uhok. Saya bilang, ini dibuka dong. Iya, itu tuh punyanya Pak Uhok. Ya sekarang orangnya udah gak ada, ya dibuka. Coba cari core-nya, ada gak? Saya bilang gitu. Dan ternyata saya sambil pulang, saya sampai rumah foto Core i3 itu sudah dikirim ke saya. Ini bukan yang dicari Bu. Iya betul, dibawa aja keluar. Berguna enggak Pak Uhok? Mungkin kita tidak berpikir terlalu banyak gunanya. Tetapi dia sangat berguna. Barang yang sudah bertahun-tahun enggak pernah dipakai masih ada. Satu kesaksian dari Sir Steve ya. Dia bilang waktu itu Sir Steve masih tinggal di GH, di Gesos itu. Dia punya motor. Satu hari dia diketok sama Pak Uhok. Pak Steve, ya ada apa? Itu motor sudah waktunya perpanjangan pajak ya. Bulan Juli. Saya sih cuma ngingetin aja. Terus dia pergi. Simpel kan? Tapi dia sedang berguna buat orang lain. Dan Tuhan mengatakan di kerajaan Allah, hamba yang tidak berguna dicampakkan. Siapa yang bilang saya tidak ada gunanya? Enggak ada. Ketika kita bisa mengingatkan orang lain aja kita sudah berguna. Pak Uhok cuma mengingatkan, ini loh STNK-nya habis nih bulan Juli. Sir Steve-nya langsung kaget. Oh iya, habis ya. Dia perpanjang. Dia berguna. Mari kita belajar untuk mengerti sistem kerajaan Allah. 4 yang kita bisa renungkan pagi ini. Yang pertama, Tuhan selalu memberikan kepada kita kesempatan untuk berkarya. Mari berkaryalah. Saya nggak mau cerita panjang. Hari ini sampai tadi malam saya itu lagi berdoa terus biar saya ingin berkarya di hari ulang tahun Ibu Nani ini. Tapi saya nggak mau cerita di sini, nanti nggak surprise. Tapi saya deg-degan juga. Karena saya bukan orang seni sebenarnya. Cuma memang saya bisa memanfaatkan beberapa orang yang seni. Tapi kan deg-degan yang mendesain saya. Tapi nanti saja. Saya bilang Tuhan jangan sampai ini gagal ya. Kalau gagal apa gantinya? Kalau gagal gimana saya bisa mendadak merubah? Saya cuma bilang begitu. Tapi kenapa? Sebenarnya yang diminta tidak besar. Bisa saya pesan. Tapi saya tidak mau. Mari Glorious Kitchen GK ini berkarya. Saya suka sekali dengan grup GK. Karena mereka itu suka bikin menu-menu yang rumit-rumit. Kemarin saya lihat rumit sekali. Saya bilang kenapa mesti disaring-saring berkali-kali. Cemplungkan aja sudah di itu. Itu kalau saya. Tapi mereka tidak. Dan luar biasa. Mari kita berkarya buat Tuhan. Dan belajar terus mengenal Tuhan. Memahami itu jauh lebih penting. Kita paham sekali apa yang sebenarnya dimaksud oleh Tuhan. Belajar memahami Tuhan. Dan kita melakukan ukuran terhadap Tuhan. Sejauh pengenalan kita. Kalau kita semakin kenal keajaiban Tuhan, kasih Tuhan, kebaikan Tuhan. Maka kita akan bisa memahami dia. Jauh lebih baik. Dan Tuhan akan memakai pemahaman kita. Untuk mendatangkan sesuai dengan pemahaman kita. Jadi hamba yang berguna. Cuma sedikit tapi berguna. Buat orang lain dan juga buat kerajaan surga. Mari kita berdoa. Bapa kami bersyukur karena pagi ini Engkau mengajar kami bagaimana kami boleh belajar hidup di dalam kerajaan surga. Engkau tidak pernah memberikan kepada kami yang kami tidak mampu untuk menanggungnya. Yang kami tidak mampu untuk melakukannya. Tetapi kami Tuhan, Engkau berikan sesuai dengan kesanggupan kami.
Biar kami menyadari bahwa ada hal-hal yang harus kami kerjakan untuk terus berkarya di kerajaan-Mu. Dan kami juga boleh mengerti Tuhan, siapa Engkau yang sesungguhnya ketika Engkau hadir menyatakan diri dalam hidup kami. Untuk kami boleh memahami Engkau, mengerti, mengenal Engkau dengan tepat. Dan kami percaya Tuhan, kami boleh senantiasa melihat kebesaran, ketidakterbatasan-Mu Tuhan. Untuk menyatakan sebagai ukuran iman buat kami. Jadikan kami terus hamba-Mu yang berguna. Supaya benar-benar Engkau melihat dan berkenan atas hidup kami. Terima kasih Bapa, Engkau meteraikan firman ini dalam hati dan pikiran kami. Dan saat ini kami juga mau membawa akan bangsa dan tanah air kami. Kami bersyukur kami boleh berada sebagai warga negara Indonesia. Kami tahu Tuhan Engkau punya rancangan yang hebat dan luar biasa untuk bangsa kami. Kami mau memberkati akan pemimpin-pemimpin bangsa kami Tuhan. Berkati mereka dalam menunaikan tugas panggilan dan tanggung jawab yang Engkau berikan buat mereka. Bapak Presiden kami sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Buat mereka Tuhan bisa sangat mengerjakan tepat seperti yang Engkau mau untuk bangsa ini. Biar roh takut akan Tuhan ada pada seluruh pemimpin-pemimpin bangsa kami. Dari pusat sampai daerah. Kami tetap percaya pengharapan yang besar daripadamu turun atas setiap bangsa kami. Kami tahu Tuhan Engkau sedang mengerjakan perkara-perkara besar untuk bangsa ini. Berkati Tuhan, nyatakan setiap kehendak-Mu. Buat bangsa kami ini dipenuhi dengan kemuliaan-Mu. Dari Sabang sampai Merauke. Dari Miangas sampai Rote. Kami berdoa Tuhan kegerakan dan lawatan-Mu terjadi di mana-mana. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur kami boleh menjadi warga kerajaan surga. Dan saat ini kami juga berdoa untuk perjalanan pulang dari hamba-Mu Ibu Nani. Kami percaya Tuhan Engkau sudah mengiringi dengan penyertaan yang ajaib. Sehingga Engkau boleh menghadirkan hamba-Mu Ibu Nani sore nanti dalam ibadah kami. Dan kami percaya Tuhan perjalanannya adalah perjalanan yang ajaib. Pimpinan-Mu Tuhan, malaikat-malaikat Engkau perintahkan untuk menyingkirkan setiap halangan, setiap kendala-kendala apapun sehingga boleh tiba sampai di tempat ini dengan tidak kurang apapun juga. Mari saudara-saudara saya mengajak untuk kita berbahasa roh. Hiarata kalala palapala payara sedede karaseki rata kalala payara sangkarata kayara sedede karasiki. Ora sangkarata kalala palapala payara sokoro toko nakayara sarata takayara sedede karasiki. Kuritiki nekaya marasangkarata kalala palapayara sakarata kayara saka. Korata kalala palapala payara sedede karasakarata kayara siki. Kirata kalala palapala payara songkoro tokarata kalala payara sarata kayara sedede. Tidak ada yang dapat menjadi penghalang daripada setiap rencana-Mu terjadi atas tempat ini. Kami percaya Tuhan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Kekuatan dan otoritas dari tempat yang maha tinggi. Akan menghancurkan setiap penghalang. Menghancurkan setiap rencana-rencana untuk menggagalkan rencana Tuhan atas tempat ini. Kirata kalalapa sangkarata kayara sedede karasakayara siki. Gora sakarata kalalapa labayara sanada takara siki. Gora sakarata kalalapa yara sanada takayara siki. Tangan-tangan yang menghalangi hamba Tuhan itu datang ke tempat ini dihancurkan kekuatannya, dilumpuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Hirata kalalapa sangkarata kayara siki kirata kayara siki. Gora sangkarata kalalapa yara siki. Kita punya Tuhan yang hebat. Kita punya Tuhan yang perkasa. Kita punya Tuhan yang tidak terbatas. Dan kuasa Tuhan akan menaungi hamba Tuhan Ibu Nani bersama seluruh keluarga. Tiba boleh bersama dengan kami di tempat ini pada sore nanti. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa. Tutup bungkus perjalanannya dengan kuasa darah Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Dan kami berdoa Tuhan,
untuk ibadah sore nanti. Engkau juga mengurapi hamba-Mu, Bapak Bevis, Ibu Lani, dan hamba-Mu Ibu Nani. Akan menyampaikan pesan-pesan-Mu Tuhan. Siapkan umat-Mu, siapkan jemaat-Mu Tuhan. Supaya benar-benar memiliki bejana yang kosong untuk diisi penuh-penuh dengan seluruh kehendak-Mu dan kuasa-Mu. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau yang memberkati cuaca yang ada. Engkau yang memberkati tempat ini Tuhan. Engkau yang memagari dan mengelilingi tempat ini dengan malaikat-malaikat-Mu yang berjaga-jaga. Dan kami berdoa Tuhan, kami menyerahkan juga Glorious Kitchen yang menyiapkan segala sesuatunya. Kami berdoa berkati mereka Tuhan. Tangan-tangan mereka yang mengerjakannya diberkati. Kuasa-Mu turun dan bubuhkan urapan-Mu atas setiap makanan dan minuman. Baik yang dibuat GK maupun yang dipesan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur kami punya Allah yang ajaib dan luar biasa. Terpujilah nama-Mu, kami mengucap syukur dan kami mau terima urapan yang daripada-Mu Tuhan. Yang akan menyelimuti dan memberikan kepada kami kekuatan dan kuasa. Mari saudara-saudara kita bangkit berdiri, kita akan terima urapan. Di dalam nama Tuhan Yesus, tudung perlindungan 10 lapis meliputi kami. Dan kami percaya Tuhan, Engkau sendiri yang menggantikan seluruh pikiran dan kehendak kami dalam kekuatan dengan kuasa-Mu. Engkau menyelimuti mata kami dengan ketajaman-Mu Tuhan. Mendengar dengan ketajaman sehingga yang ilahi yang boleh kami lihat dan kami dengar. Dan mulut bibir yang diurapi. Sehingga setiap perkataan-perkataan kami adalah perkataan kehidupan. Yang selalu berguna bagi banyak orang. Untuk membangkitkan dan membuat setiap orang yang mendengar semakin mengasihi Engkau. Hati yang terus Tuhan diurapi. Hati yang terus memiliki kebaikan, kemurahan. Yang dari Tuhan sendiri. Kami percaya seringkali Tuhan menyusup keraguan, ketidakpercayaan dan kelemahan-kelemahan kami. Tapi dengan kuasa urapan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus, kami cabut semua itu Tuhan. Dan kami boleh semakin mencintai Engkau, semakin mempercayai Engkau. Bahkan dengan tangan-tangan yang diurapi hari ini Tuhan, pekerjaan kami menjadi pekerjaan yang luar biasa. Sebab Engkau memberkati tangan-tangan kami. Dan kaki kami Tuhan, kaki yang terus membawa kami dalam perjalanan-perjalanan hidup bersama dengan Engkau. Engkau yang memimpin dan menuntun langkah-langkah kami. Terima kasih Bapa, kami terima berkat-Mu Tuhan. Berkat dari Bapa di surga. Kasih dari Tuhan Yesus Kristus. Dan penyertaan Roh Kudus menyertai kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Yang sepakat dengan saya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Jangan lupa nanti sore ibadah jam 6 sore di tempat ini.